Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai tahap pengintisarian siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita akan memasuki tahap kedua pada siklus ini, atau penyusunan jurnal penyesuaian. Oke. Menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena suatu transaksi sudah terjadi, tetapi belum dicatat dalam perkiraan. 2. Transaksi sudah dicatat, tetapi saldonya perlu dikoreksi. Dalam hal ini, ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal at risk terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dibuat untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Dalam jurnal penyesuaian, itu kita memiliki tabel yang hampir sama, ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, dan kredit. Ref di sini diisi nomor akun. Contohnya gimana? Dalam jurnal penyesuaian, agar kita dapat memahami dengan mudah, kita membagi transaksi-transaksi itu menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah penyusutan aktiva tetap. Jenis kedua, pemakaian perlengkapan. Jenis ketiga, piutang tak tertagih. Jenis keempat, beban yang dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini dibedakan menjadi beban dan harta. Terus pendapatan yang diterima di muka. Ada pendapatan sebagai pendapatan, ada yang kita anggap dia itu sebagai hutang. Terus pendapatan yang harus diterima, dan yang terakhir ada biaya yang harus dibayar. Contohnya seperti apa? Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap, aktiva itu apa saja ya? Kita kemarin udah singgung ya. Berarti dari kas dan lain sebagainya itu nilai yang dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah nilai sebesar yang disusutkan. Jadi berapa nilai yang disusutkan atas aktiva tersebut. Contohnya seperti apa? Apabila kita punya permasalahan seperti ini, diketahui harga perolehan kendaraan adalah 87.500.000 rupiah. Penyusutan 10% per tahun dari harga perolehan dihitung telah terjadi 1 tahun. Jurnal penyesuaian tersebut dibuat sebagai apa? Sebagai berikut. Pertama kita menghitung dulu angka penyusutannya berapa sih? Karena telah berjalan 1 tahun dari masa pembelian, maka berlaku penyusutan 10% per tahun, ya kan? Udah 1 tahun ini. 10% per tahun. Dari 10% dari 87.500 itu berapa? Kita kalikan 10 per 100, ketemunya 8.750.000 rupiah. Terus kita masukkannya kemana? Dalam penyusutan aktiva tetap, itu dalam jurnal penyesuaian, itu kita punya. Di sini, itu punya keterangan atau nama akunnya itu adalah beban penyusutan kendaraan. Keterangan di sini itu nama akun. Nama akun dengan refnya 503 dan 201. Jadi apabila penyusutan aktiva tetap itu nanti nama akunnya itu beban penyusutan titik-titik gitu. Misal ya nggak selalu kendaraan ya. Misal aktivanya peralatan kantor misal. Berarti beban penyusutan peralatan kantor. Terus yang di bawahnya akumulasi penyusutan kendaraan. Tapi kalau contoh peralatan berarti akumulasi penyusutan peralatan. Dengan nomor ref sekian. Ini nomor refnya bisa menyesuaikan. Terus nomor ref di sini biasanya penentuan nomor ref itu apabila peralatan kantor berarti ya. Misal peralatan kantor itu 107, maka akumulasi penyusutannya itu 107.1. Biasanya seperti itu. Terus di sini ada debit dan kredit. Mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Dalam penyusutan aktiva tetap, beban, diingat ya, beban itu selalu masuk ke debit. Jadi beban
pasti masuk ke debit. Karena beban masuk di debit, maka akumulasi penyusutan kendaraan masuknya ke kredit dengan nilai yang sama karena tujuannya nanti pasti harus balance atau sama. Untuk penyusutan aktiva tetap seperti itu. Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Bagaimana kalau pemakaian perlengkapan? Nilai yang dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah nilai sebesar yang dipakai. Contoh permasalahannya seperti apa? Kita punya permasalahan seperti ini. Pada neraca saldo akun perlengkapan kantor sebesar Rp3.400.000. Pada waktu dilakukan perhitungan, persediaan gudang senilai Rp2 juta. Jurnal penyesuaiannya gimana? Jadi, kita menelaah dari soal ini. Di neraca saldo itu dicatat 3.400.000, tapi kalau di cross check lagi di gudang ternyata nilainya hanya 2 juta rupiah. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian untuk memberikan keadaan yang sebenarnya. Maka gimana? Nilai yang dicatat adalah nilai yang telah terpakai. Berarti kalau di tersisanya 2 juta, modal awalnya tadi ada 3.400.000, yang terpakai berapa? Caranya gimana? 3.400.000 dikurangi 2 juta ketemu 1.400.000, itulah nilai yang telah terpakai. Dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut dengan nama akunnya adalah beban perlengkapan kantor. Nama akun beban perlengkapan kantor. Terus itu beban, karena beban berarti masuknya ke debit, dan perlengkapan kantor. Seperti itu. Cukup mudah. Jadi diingat dalam pemakaian perlengkapan ini nama akunnya itu beban perlengkapan dan perlengkapan kantor. Kalau dari penyusutan aktiva tadi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, kalau ini beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor. Kita lanjutkan. Kalau ini piutang tak tertagih. Apa sih piutang tak tertagih? Adalah transaksi mengenai jumlah piutang yang tidak dapat diterima pelunasannya. Kok bisa? Ya, misal kita punya permasalahan seperti ini. Diketahui pemesanan seragam dari CV Abadi senilai Rp3.200.000. Karena dipiutangkan kita mengalami kerugian, ditaksir kerugian piutang 2% dari pendapatan foto. Ini dari pendapatan foto tersebut, foto studio. Ayat jurnal penyesuaian dibuat. Jadi kita menerima bersih seharusnya Rp3.200.000. Tetapi karena ada kerugian, kita hanya dapat menerima 2%. Kita dikurangi 2%-nya. Jadi nanti disusutkan ini. Nilai yang dituliskan di sini adalah nilai kerugiannya. Jadi kalau ditulis dalam penyesuaian seperti apa? Ini seperti ini. Ada namanya nanti adalah beban kerugian piutang. Karena beban selalu masuk ke debit, berarti kita tulis ke debit Rp64.000. Terus yang dikreditnya apa? Namanya adalah cadangan kerugian piutang. Ini udah pasti. Jadi nanti kalau ada piutang tak tertagih itu namanya beban kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke yang ketiga yang kita bedakan tadi ya. Di beban dibayar di muka itu atau sewa bayar di muka itu kita bedakan. Itu menjadi harta atau menjadi beban. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Patokan itu kita bisa tahu harta atau beban adalah kita menafsirkan. Jadi kalau kita punya transaksi seperti ini ya. Misal transaksinya pada tanggal 2 Desember 2018, perusahaan membayar sewa untuk 3 bulan sebesar Rp6 juta. Bisa kita buka lagi dalam neraca jurnal umum kalian. Pada tanggal 2 Desember 2018, kita membayar sewa dibayar di muka 3 bulan secara cash mungkin gitu ya. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, ini pada pertemuan ini ternyata itu harus disesuaikan agar sesuai sama keadaan. Maksudnya gimana? Apabila itu dicatat sebagai harta itu apa? Kalau misal di neraca saldo atau
di sana itu. Jadi patokannya di neraca saldo ya. Neraca saldo itu sumbernya dari mana? Buku besar. Buku besar itu sumbernya dari mana? Dari jurnal umum. Jadi kalau misal langsung aja kita di neraca saldo, itu dicatatnya sebagai sewa, dibayar di muka, maka itu kita anggap sebagai harta. Karena sewa dibayar di muka itu nomor akunnya kan 10 berapa? 106. Benar nggak? Kita buka ya, coba. Review ingatan date 106. Wih, salah. 105 ternyata. 105. 105. Berarti ini masuknya ke apa? Ke aktiva atau ke harta. Karena dia masuknya ke harta, maka dalam jurnal penyesuaian kita mana tadi? Dalam jurnal penyesuaian ini berarti kita memasukkan dia sebagai harta. Karena dia dimasukkan atau kita anggap sebagai harta, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan dia harta atau beban itu patokannya di neraca saldo. Jadi kalau misal di neraca saldo itu dia sebagai beban, berarti kita menggunakan rumus beban. Tapi karena ini sebagai harta, kita menggunakan rumus harta. Rumus harta gimana? Nilai yang dicatat ialah nilai jumlah yang dicatat ialah besar yang telah dihabiskan atau masa yang telah habis maka pakai atau kadaluarsanya. Maksudnya gimana? Jadi kan ini 3 bulan. 3 bulan itu kita membayar 6 juta. Kita udah makai berapa sih? Yang udah kita pakai atau yang udah kadaluarsa itu berapa? Berarti kan sudah terpakai 1 bulan dari 3 bulan atau 1/3 dari 6 juta. Ketemunya berapa? 1/3 dari 6 juta, 2 juta. Atau kita punya rumus 6 juta kali 1/3, ketemunya 2 juta rupiah, dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. Kalau ini sebagai harta, di sini sebagai beban, nama akunnya beban sewa, terus keterangannya itu 2 juta, dan sewa dibayar di muka 2 juta sebagai kredit. Perlu digarisbawahi ya, sebagai kredit. Terus kalau kita anggap dia sebagai beban dengan permasalahan yang sama, maka nilai, jadi kalau dia dianggap sebagai beban di neraca saldo itu berarti kita catatnya itu beban sewa. Beban sewa 6 juta rupiah gitu. Beban sewa 6 juta rupiah, ini nilai atau jumlah yang dicatat apabila di neraca saldo itu kita catatnya sebagai misal ya. Kalau kemarin ada soal kayak gitu, adik-adik anak-anak jawabnya sebagai sebagai beban sewa misal ditulis dalam neraca saldo, maka kita dalam jurnal penyesuaian itu menganggap dia sebagai beban hingga rumus yang berlaku adalah nilai atau jumlah yang dicatat ialah besar yang masih tersisa atau belum habis masa pakainya. Kita punya 3 bulan nih, kita udah bayar 3 bulan. Dibayar di muka itu berarti dibayar dahulu, baru bisa memakai. Kita udah punya 3 bulan dibayar. Terus udah makai 1 bulan, karena ini kan 2 Desember, kita sekarang di akhir penutupan atau tanggal 31 berarti sudah terpakai 3 bulan, berarti masih tersisa 2 bulan per 3 bulan dikali 6 juta. Atau kita tulis rumus 6 juta kali 2/3 ketemu 4 juta, ditulis dalam jurnal penyesuaian. Nah, ini bedanya di sini. Kalau kita anggap dia sebagai beban, yang masuk itu sebagai ini. Kalau dia dianggap sebagai beban, itu sewa dibayar di muka, yang masuk ke debit. Tapi beban sewa itu masuknya ke kredit. Jadi seperti itu. Jadi sewa dibayar di muka itu kita dapat 4 juta, terus beban sewa kita kredit 4 juta. Seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi misal di neraca saldo ya, neraca saldo kita punya beban sewa dari transaksi ini sampai sini, kita punya beban sewa. Misal kamu nulis kemarin di neraca saldo beban sewa 6 juta rupiah. 6 juta rupiah di neraca saldo.
Maka karena di neraca saldo tulisannya beban sewa, maka kita menggunakan rumus yang ini. Tetapi kalau misal di neraca saldo kita menggunakannya dia sebagai sewa dibayar di muka atau itu masuknya aktiva, maka kita menggunakan rumus yang tadi. Mungkin seperti itu untuk membedakannya. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu dipahami, jangan sampai tertukar. Kalau dia sebagai beban berarti yang positif yang sewa dibayar di muka, tapi kalau dia sebagai aktiva yang debit yang beban. Jadi kebalikannya, kalau dia sebagai beban berarti bebannya dikredit. Kalau dia sebagai sewa dibayar di muka berarti bebannya di di debit. Oke. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Apa itu pendapatan diterima di muka? Ialah jumlah yang jadi pendapatan diterima di muka itu seperti contohnya kayak gini. Pada tanggal 1 Desember 2018 diterima sewa baju 1 tahun sebesar Rp3.600.000. Sewa apa itu? Baju yang disewakan selama 1 tahun harganya segitu. Ya, itu misal aja. Rp3.600.000 disewakan selama 1 tahun. Berarti kalau dicatat sebagai hutang, di neraca saldo ini nama akunnya adalah sewa diterima di muka. Apabila dicatat sebagai hutang berarti sewa diterima di muka. Terus kalau misal di neraca saldo ditulisnya sewa diterima di muka, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nilai atau jumlah yang dicatat dalam neraca dalam jurnal penyesuaian ini adalah pendapatan sewa yang harusnya diterima sesuai masa pakai. Karena ini baru berjalan 1 bulan ya. Karena baru berjalan 1 bulan, berarti 1/12. Jumlah 1 tahun kan 12 bulan. Nggak usah ditanyakan kok bisa muncul angka 12 gimana. 1/12 dikali 3.600.000. Sini 3.600.000. Ketemunya Rp300.000. Ditulis dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sewa diterima di muka. Masuk ke debit. Terus pendapatan sewa masuknya ke kredit. Terus apabila dicatatnya sebagai pendapatan, jadi kalau misal di neraca saldo kita catatnya sebagai pendapatan sewa, maka kalau di neraca saldo kita mencatat nama transaksi ini sebagai akun pendapatan sewa dengan permasalahan yang sama, maka nilai yang dicatat dalam jurnal penyesuaian ialah sebesar pendapatan sewa yang masih tersisa atau belum diterima. Jadi misal kan 1 bulan. Karena 1 bulan itu berarti kita baru mendapat 1/12. Yang belum kita dapat berapa? Berarti masih tersisa 11 bulan. 11 bulan per 12. 11/12 dikali 3.600.000 ketemunya 3.300.000 dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut dengan pendapatan sewa di debit dan sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka sebagai kredit, bukan sewa dibayar tapi diterima ya, diterima di muka. Bedanya apa? Beda kalau dicatat dalam hutang atau misal dicatat itu sebagai sewa diterima di muka, maka itu nanti yang di debit itu yang sewa diterima di muka dengan rumus yang tadi. Tapi kalau seperti ini, rumusnya yang ini, jangan sampai terbalik. Kita lanjutkan, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Merupakan piutang karena pekerjaan telah selesai, tetapi pembayarannya belum diterima. Contohnya seperti apa? Misal kita nabung dalam bank ya. Masih harus diterima bunga bank sebesar Rp200.000. Nggak mungkin perusahaan besar itu memegang kasnya itu di kamar atau disimpan di almari atau di mana. Pasti disimpan di bank. Karena itu biasanya mendapat bunga bank, bunga tabungan sebesar
Rp100.000. Yang dicatat apa? Ya, itu saja. Langsung dicatat namanya piutang bunga dan pendapatan bunga. Pendapatan itu selalu masuk ke kredit dan piutang masuknya ke debit. Cukup mudah. Kita lanjutkan saja. Kalau ini biaya yang harus dibayarkan. Beban biaya itu utang ya. Biaya yang harus dibayarkan. Berarti ini masih berutang. Beban yang masih harus dibayarkan atau utang, misalnya gaji atau bunga bank, dicatat langsung. Misal permasalahannya ini, pada data penyesuaian diketahui gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember adalah Rp1.000.000. Ternyata masih ada beberapa karyawan yang belum dibayar. Muncullah transaksi berbunyi seperti ini dan dicatatnya gimana? Ya langsung aja dicatat namanya, berarti karena ini gaji ya beban gaji. Terus utangnya karena ini utang ya berarti utang gaji. Ditulisnya sesuai angka. Mungkin seperti itu dalam jurnal penyesuaian. Terus menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu kita susun menjadi satu. Terus dikasih nama, berarti yang paling atas ini kalau kita kemarin kan berarti penjahit Gunawan ya. Penjahit Gunawan. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018 dalam ribuan. Kita masukkan dari awal sampai akhir semua jurnal-jurnal tadi dan kita jumlahkan. Loh, kok ada 2 transaksi yang tidak dimasukkan? Iya, jurnal atau transaksi yang tidak saya masukkan di sini adalah transaksi yang mana itu bernilai ganda. Contoh, ya apa yang bernilai ganda? Kalau misalkan benar-benar teliti ya, ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 transaksi, padahal tadi menerangkan sekitar 9 transaksi. Apa yang tidak dimasukkan? Ini misal ini, biaya ini beban dibayar di muka, dicatat sebagai harta. Ini yang dimasukkan dalam jurnal penyesuaian. Tapi kalau yang dicatat sebagai beban kok tidak dimasukkan? Karena ini adalah satu transaksi. Jadi kalau misal satu transaksi cukup ambil satu saja. Yang mana? Yang sesuai sama keadaan. Bila adik-adik atau anak-anak, adik-adik kayak pramuka ya. Kalau anak-anak kemarin mencatat di neraca itu sebagai ini ya, patokannya itu di neraca saldo ya, sebagai beban, berarti kita menggunakan rumus yang ini, tapi kalau misal dicatat sebagai harta, kita gunakan rumus yang ini. Kayak gitu, bisa dipahami dan dipelajari lagi. Untuk jurnal penyesuaian, materinya adalah tentang kita memahami dan menghafalkan. Yang perlu dipahami dan dihafalkan, itu kita ada ini. Transaksi itu kita bedakan menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah transaksi, di mana yang pertama kita coba cross check lagi ya. Pendapatan aktiva, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap tadi ada beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Bebannya masuk ke debit. Terus yang pemakaian perlengkapan, berarti ada beban perlengkapan sama perlengkapan. Beban masuknya yang ke debit. Terus piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih masuknya ke beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Yang beban masuknya ke debit lagi. Terus ini ada beban-beban yang dibayar di muka. Atau sewa dibayar di muka tadi ya. Ini kalau misal kita anggap sebagai beban, berarti bebannya masuk ke kredit. Tapi kalau kita anggap sebagai harta atau sewa dibayar di muka, berarti masuknya bebannya ke debit. Terus ada pendapatan yang harus diterima. Pendapatan yang diterima di muka. Kalau misal itu kita anggap sebagai pendapatan atau pendapatan sewa, berarti pendapatannya masuknya ke debit. Tapi kalau misal itu nanti kita anggap sebagai hutang atau sewa diterima di muka, maka sewa diterima di muka lah yang di debit, kayak gitu. Terus ada pendapatan yang harus diterima, ini pendapatannya harus diterima berarti piutang. Namanya apa? Piutang bunga atau piutang apa? Piutang sama
sama pendapatan apa kayak gitu. Terus ada biaya yang harus dibayar, berarti beban apa sama utang apa kayak gitu. Itu berpasang-pasangan harus kita hafalkan dan kita pahami, jangan sampai terbalik-balik dan cara menggunakannya. Biasanya kesalahan itu ada pada beban dibayar di muka atau ini pendapatan diterima di muka. Siswa seringkali salah dalam proses pemahaman yang mana perlu digarisbawahi pemahaman yang patokan yang kita gunakan adalah neraca saldo. Misal di neraca saldo kita anggap dia sebagai beban, maka menggunakan rumus beban, tapi apabila sebagai piutang kita sebagai aktiva atau harta berarti menggunakan rumus aktiva. Dipelajari lagi, mungkin cukup sekian. Kata kunci ada di pojok kanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, and wish you all the best. Sukses ya.